Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di video pembelajaran matematika bab aljabar, subbab penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Bersama saya, Nazifah Syufki Zulaifiah. Selamat belajar. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari apa itu aljabar, bagaimana bentuknya, dan bagaimana cara menyajikannya. Nah, pada pertemuan kali ini, kalian akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Tanpa kalian sadari, ternyata dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kalian jumpai permasalahan terkait penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Misalkan, dalam dunia perbankan, dalam perdagangan di pasar, dan dalam produksi suatu perusahaan. Nah, Kak Razifa memiliki contoh permasalahan dalam dunia perdagangan. Bagaimana itu? Yuk kita simak. Pak Maduri merupakan seorang pemborong beras yang sukses di desa Dumpo Timur. Pak Maduri mendapatkan pesanan dari pedagang pasar Pasean dan pedagang pasar Waru di hari yang bersamaan. Pedagang pasar Pasean memesan 15 karung beras, sedangkan pedagang pasar Waru memesan 20 karung beras. Beras yang tersedia di gudang Pak Maduri hanya tersisa 17 karung saja. Misalkan X adalah massa tiap karung beras, nyatakan dalam bentuk aljabar. Yang pertama, total beras yang dipesan kepada Pak Maduri. Yang kedua, sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan dari pasar Pasean saja. Dan yang ketiga, kekurangan yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pesanan dari pasar Waru saja. Dari permasalahan tersebut, kita dapat menyelesaikannya dalam bentuk aljabar. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Yuk kita simak penjelasannya. Pertama, kita akan menuliskan diketahui dari permasalahan yang ada. Diketahui, misalkan X adalah massa tiap karung beras. Kemudian, pesanan Pak Maduri dari pasar Pasean adalah 15 karung beras. Dari pasar Waru, 20 karung beras. Dan sisa karung beras di gudang Pak Maduri adalah 17. Ditanya, yang pertama, total karung beras yang dipesan kepada Bapak Maduri. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Pak Maduri mendapat pesanan dari pasar Pasean sebanyak 17 karung beras dan dari pasar Waru sebanyak 20 karung beras, sedangkan setiap karung beras dimisalkan sebagai X. Maka, total pesanan karung beras Pak Maduri adalah 15X ditambah 20X sama dengan 35X. Pertanyaan kedua, berapa sisa karung beras di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan dari pasar Pasean saja? Seperti yang telah diketahui bahwasanya pesanan dari pasar Pasean adalah sejumlah 15 karung beras, sedangkan karung beras yang tersedia di gudang Pak Maduri adalah 17. Maka, sisa karung beras yang tersedia di gudang Pak Maduri setelah memenuhi pesanan dari pasar Pasean adalah 17 karung beras dikurangi 15 karung beras. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya karung beras dimisalkan X, maka 17X dikurangi 15X sama dengan 2X. Maka karung beras yang tersisa di gudang Pak Maduri adalah 2X atau 2 karung beras. Pertanyaan ketiga, berapa kekurangan karung beras yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pesanan dari pasar Waru saja? Seperti yang telah diketahui bahwasanya pasar Waru memesan 20 karung beras, sedangkan karung beras yang tersedia di gudang Pak Maduri adalah 17 karung beras saja. Maka karung beras yang dibutuhkan Pak Maduri untuk memenuhi pesanan dari pasar Waru saja adalah 17X dikurangi 20X sama dengan
min 3x. Tanda negatif atau tanda minus menyatakan kekurangan. Itu artinya Pak Maduri membutuhkan 3 karung beras lagi untuk memenuhi pesanan dari pasar Waru saja. Bagaimana teman-teman? Kira-kira sudah paham belum terkait penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar? Untuk lebih memahami lagi, mari kita beralih pada tabel penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar berikut. Berikut adalah tabel penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar yang telah diketahui nilai A dan B. Kemudian kita akan mencari hasil penjumlahan dari A dan B, begitupun juga dengan hasil pengurangan A dengan B. Yang nomor 1, diketahui A adalah 2x, B adalah 3x, maka A plus B sama dengan 2x ditambah 3x sama dengan 5x. B ditambah A sama dengan 3x ditambah 2x sama dengan 5x. A dikurangi B sama dengan 2x dikurangi 3x sama dengan min x. B dikurangi A sama dengan 3x min 2x sama dengan x. Yang nomor 2, A sama dengan x plus 1, B sama dengan 3x plus 8. A plus B sama dengan x plus 1 ditambah 3x plus 8, x ditambah 3x sama dengan 4x, 1 ditambah 8 sama dengan 9. Begitupun dengan B plus A, hasilnya adalah sama 4x plus 9. Lalu A min B sama dengan x plus 1 dikurangi dalam kurung 3x plus 8, x dikurangi 3x sama dengan min 2x, 1 dikurangi 8 sama dengan min 9. Jadi A min B sama dengan min 2x min 9. B min A sama dengan 3x plus 8 dikurangi x plus 1. 3x dikurangi x sama dengan 2x. 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Berarti B min A sama dengan 2x plus 7. Lanjut ke nomor 3. Diketahui A sama dengan 3x plus 3x min 2, B sama dengan 2x min 4. A plus B adalah 3x min 2 ditambah 2x min 4 sama dengan 3x ditambah 2x sama dengan 5x, min 2 ditambah min 4 sama dengan min 6. Begitupun dengan penjumlahan B dan A. B plus A sama dengan 5x min 6. A min B sama dengan 3x min 2 dikurangi dalam kurung 2x min 4 sama dengan 3x min 2x sama dengan x, min 2 dikurangi min 4 sama dengan min 2 plus 4 sama dengan 2. Jadi A min B sama dengan x plus 2. Kemudian B min A 2x min 4 dikurangi dalam kurung 3x min 2, 2x dikurangi 3x yaitu min x, min 4 dikurangi min 2 sama dengan min 4 ditambah 2 yaitu min 2. Jadi B min A sama dengan min x min 2. Dari tabel penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dapat kita simpulkan bahwasanya yang pertama, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Artinya, operasi penjumlahan bentuk aljabar memiliki hasil yang sama meskipun posisinya dibalik. Dalam artian, seperti A menjadi B, begitupun B menjadi A. Namun, untuk pengurangan tidak berlaku hal yang sama karena A min B tidak sama dengan B min A. Sehingga ketika menyelesaikan operasi pengurangan bentuk aljabar harap diperhatikan karena nilainya tidak akan sama antara A min B sama dengan B min A. Sudah paham? Mudah bukan? Setelah kalian memahami ilustrasi permasalahan terkait penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, kemudian mengisi tabel penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar,
Maka, mari kita menggali informasi lebih banyak lagi terkait penjumlahan dan pengurangan aljabar melalui soal cerita berikut. Perusahaan X mengemas kelereng-kelereng ke dalam kotak-kotak, yaitu kotak merah dan kotak putih. Wafi memiliki 15 kotak merah dan 9 kotak putih. Kotak-kotak tersebut berisi kelereng. Banyak kelereng dalam setiap kotak merah adalah sama. Begitupun dengan banyak kelereng dalam setiap kotak putih adalah sama. Namun, banyak kelereng dalam kotak merah dan kotak putih tidaklah sama. Jika banyak kelereng di kotak merah dinyatakan dalam bentuk X dan banyak kelereng di kotak putih dinyatakan dalam bentuk Y, maka kelereng di kedua kotak dinyatakan dengan 15X ditambah 9Y. Jika Wafi diberi kakaknya 7 kotak merah dan 3 kotak putih, maka sekarang Wafi mendapatkan tambahan kelereng sebanyak 7X ditambah 3Y. Dengan demikian, Wafi sekarang memiliki 15X plus 9Y yang merupakan jumlah kotak kelereng Wafi di awal, ditambah 7X plus 3Y yang merupakan tambahan kelereng dari kakaknya. Maka 15X plus 9Y plus 7X plus 3Y merupakan penjumlahan bentuk aljabar. Untuk menyederhanakannya, kita bisa menjumlahkan suku-suku yang sejenis, yaitu 15X ditambah 7X yaitu 22X, kemudian 9Y ditambah 3Y yaitu 12Y. Sehingga total kotak kelereng yang dimiliki Wafi saat ini adalah 22X ditambah 12Y atau 22 kotak merah dan 12 kotak putih. Berikutnya, karena Wafi memberikan 6 kotak merah dan 9 kotak putih kepada adiknya, maka kotak kelereng yang dimiliki Wafi akan berkurang sebanyak 6X dan 9Y. Sehingga sisa kelereng yang dimiliki Wafi setelah diberikan kepada adiknya adalah 22X ditambah 12Y dikurangi dalam kurung 6X plus 9Y. 22X plus 12Y dikurangi dalam kurung 16X plus 3Y merupakan pengurangan bentuk aljabar. Untuk menyederhanakannya, kita akan mengoperasikan suku-suku yang sejenis, yaitu 22X dikurangi 6X sama dengan 16X dan 12Y dikurangi 9Y sama dengan 3Y. Maka, sisa kelereng yang dimiliki Wafi setelah diberikan kepada adiknya adalah 16X plus 3Y atau 16 kotak merah dan 3 kotak putih. Bagaimana? Mudah bukan? Untuk lebih memperdalam pemahaman kalian terkait penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, mari kita simak beberapa contoh permasalahan tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar berikut. Contoh yang pertama yaitu tentukan penjumlahan 7A plus 4B dengan 8A min 6B. Untuk menyelesaikannya, mari kita tuliskan operasinya terlebih dahulu, yaitu dalam kurung 7A plus 4B ditambah dalam kurung 8A min 6B. Sama dengan kita jabarkan pola tersebut. 7A ditambah 4B ditambah 8A ditambah minus 6B. Kemudian kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Sama dengan 7A ditambah 8A ditambah 4B ditambah minus 6B. Lalu kita akan operasikan suku-suku yang sejenis. Sama dengan 7A ditambah 8A yaitu 15A ditambah
4B ditambah minus 6B adalah minus 2B. Maka bentuk sederhananya adalah sama dengan 15A min 2B. Contoh yang kedua, masih dengan soal yang sama dengan soal yang satu tadi, yaitu 7A plus 4B dengan 8A min 6B. Cuman bedanya di sini kita akan mengurangkannya. Jadi, kita akan tuliskan operasinya terlebih dahulu. Dalam kurung 7A plus 4B dikurangi dalam kurung 8A min 6B. Lalu kita jabarkan. 7A plus 4B dikurangi 8A dikurangi min 6B. Lalu kita operasikan suku-suku yang sejenis, yaitu 7A minus 8A ditambah 4B ditambah 6B. Lalu yang terakhir kita akan operasikan suku-suku yang sejenis, sama dengan 7A min 8A adalah minus A ditambah 4B tambah 6B adalah 10B. Maka hasil akhir dari pengurangan 7A plus 4B oleh 8A min 6B adalah min A plus 10B. Bagaimana, mudah bukan? Sekian materi kali ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua, dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.